Kementerian Kesehatan RI untuk sementara meminta masyarakat tidak mengkonsumsi obat sirup termasuk vitamin sirup. Larangan ini menyusul meningkatnya kasus gagal ginjal pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Dan berikut pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Obat sirup ini yang diminta oleh Kementerian Kesehatan adalah kita sementara ini tidak menggunakan dulu obat dalam bentuk kemasan cairan atau sirup jadi. Mengingat tadi dari kasus-kasus yang kita ketahui anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal itu kemudian ditemukan kandungan beberapa zat yang sifatnya toksik. Nah, itu yang kita tahu adalah ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether. Nah, tentunya sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, kita mengambil langkah yang memitigasi ya, terutama artinya sifatnya antisipatif. Jangan sampai terjadi peningkatan kasus dan juga kematian. Karena kita tahu angka kematian dari kasus ini cukup tinggi. Oleh karena itu kami menghimbau untuk tidak menggunakan dulu sediaan sirup ataupun cairan untuk pengobatan pada anak-anak, terutama pada usia 1-5 tahun. Ya Bu, tadi Ibu menyebutkan ada zat namanya ethylene glycol dan diethylene glycol. Apakah ini zat yang merupakan bagian dari obat atau mungkin zat tambahan saja, misalkan untuk mengencerkan obat begitu? Ya, sebenarnya zat ini tidak boleh dijadikan zat untuk pelarut ataupun untuk penstabil obat ya. Jadi zat toksik ini sebenarnya sering kita temukan dikarenakan sebagai efek samping daripada zat pelarut utamanya. Kita tahu zat pelarut utamanya itu bisa berbentuk sorbitol, propylen glikol yang kemudian dalam proses pembuatan sirup ataupun cairan bisa kemudian ada zat kimia yang sifatnya toksik. Tapi pada ambang batas tertentu ini masih bisa sifatnya aman. Tetapi kalau sudah melebihi ambang batas tertentu itu yang kemudian bisa toksik terhadap berbagai organ tubuh kita termasuk ginjal dalam hal ini. Nah tentunya ketiga jenis zat ini tidak digunakan sebagai pelarut, tetapi bisa berada di dalam cairan atau sirup sebagai cemaran ataupun efek samping dari penggunaan pelarut utamanya. Langkah dari Kemenkes singkat saja Bu, apakah ini bentuk larangannya akan di stop semuanya peredarannya, baik itu di retail, di apotek, di rumah sakit, atau bagaimana Bu? Ya, untuk melakukan penarikan peredaran obat ini tentunya kewenangan dari Badan POM ya. Kementerian Kesehatan adalah bertugas untuk menjaga jangan sampai terjadi penambahan kasus, bahkan kemudian penambahan kasus kematian pada anak-anak kita. Oleh karena itu kita memohon untuk orang tua waspada dan menghentikan sementara sampai ada informasi lebih lanjut.